Ya, Rifani pimpin dulu doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa, kita mari absen dulu. Yang pertama, Afsalul Musa Hadzazim. Hadir. Al-Alawi Agustira. Hadir. Kita doakan yang masuk semoga lekas. Nih, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo semuanya berdiri dahulu. Kita buat dulu kesepakatan kelas sebelum masuk ke inti pembelajaran. Yang pertama, mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara. Yang kedua, tidak berbicara saat orang lain berbicara. Minggu kemarin kita sudah melakukan pretest mengenai nutrisi kan? Masih ingat tidak kemarin kita belajar apa saja? Ya, mengapa kita perlu makan dan minum. Terus kita belajar kalau nasi itu masuknya ke apa? Karbohidrat. Kalau daging kemana? Protein. Mengapa manusia perlu makan? Menurut kalian seperti apa? Biar tidak lemas, biar berenergi, biar bisa beraktivitas. Kalian tadi pagi sarapan tidak? Yang tidak sarapan merasa lemas atau tidak? Tidak. Semangat kalian. Oke, yaudah. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita bakal menganalisis hubungan antara makanan, minuman, dan energi tubuh serta membedakan jenis-jenis zat gizi dan fungsinya. Nih di sini Ibu ada mini games. Siapa yang mau mencoba? Yakin. Ayo. Ayo deh Siva maju. Ini namanya scrapbook yang berisikan berbagai nutrisi. Perhatikan dulu ya, tadi kan sudah sepakat tidak boleh berbicara di saat orang lain berbicara. Naik depan. Di sini ada scrapbook di mana isinya ada 5 nutrisi. Ada apa ini? Lemak. Nih, di sini ada berbagai kartunya. Terus apa lagi? Yang kemarin kita pelajari? Nasi. Terus? Roti. Beri tepuk tangan untuk Musa udah berani maju. Oke, sekarang kita bagian kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba kelompoknya masih depan satu orang. kelompok.
itu menyebutkan jenis nutrisi. Oke. Yang kedua itu menjelaskan hubungan makanan dengan energi tubuh. Yang ketiga itu menyusun contoh menu makanan sehat sederhana. Nah, sebelum mengerjakan itu harus baca dulu pengerjaannya. Yang pertama itu tulislah nama kelas, nama dan kelas kamu pada bagian yang telah disediakan. Namanya ini aja, namanya ini cukup. Tulis ini aja apa? Angka dari kelompok kalian, kelompok 1, 2 atau 3 gitu kan. Lalu yang kedua itu bacalah setiap tulisan dengan teliti. Yang ketiga, kerjakan dengan jujur dan rapi. Yang keempat itu jawaban ditulis langsung pada lembar ini. Jadi tulisnya di sini langsung ya. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis studi kasus. Kalian tahu nggak studi kasusnya kita mau ngapain? Ibu mau cerita tentang anak yang bernama Ica. Dia tuh suka makan makanan yang instan. Kalian tahu nggak makan makanan yang instan itu kayak gimana? Anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan presentasi dari setiap kelompok ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. materi yang sudah disampaikan tadi. Sebelum Bapak menyimpulkan, siapa yang berani menyimpulkan? Angkat tangan. Ayo, siapa?
Sebelum Bapak tunjuk, ayo. Gak apa-apa salah, belajar. Ayo. Kamu apa? Bukan aja ya. Jadi manusia itu butuh makanan yang seimbang. Nah, jadi makanan seimbang ini mengandung zat-zat gizi. Yang pertama, zat gizinya itu apa coba? Zat gizi yang pertama karbohidrat. Kedua, Vitamin. apa ayo? Vitamin. Terus apa lagi? Protein. Terus apa lagi? Mineral. Air. Nah, di zat gizi ini siapa yang berani menjelaskan zat gizi salah satu itu? Siapa yang berani? Seperti karbohidrat. Ini karbohidrat itu mengandung ini manfaatnya ini. Siapa yang mau? Karbohidrat itu mengandung apa sih teman-teman? Protein itu apa? Mengganti zat. Protein itu membantu sel-sel otot, sel-sel tubuh gitu kan. Lalu lemak itu sebagai apa? Apa? Menyimpan energi. Ya, menyimpan energi atau menyimpan cadangan makanan. Terus mineral apa ayo? Mineral dan air itu manfaatnya apa untuk tubuh kita? Untuk membentuk tulang. Ya, membentuk tulang. Terus untuk menguatkan sel-sel tulang seperti gigi, gitu, sel otot, gitu memperkuatnya. Lalu selain mineral, apalagi ayo? Vitamin. Apa manfaatnya? Vitamin C. Meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, bisa untuk menjaga kekebalan tubuh, untuk menjaga metabolisme. Nah, jadi kita dalam sehari itu nggak bisa makan makanan seperti karbohidrat dalam sehari, itu tidak bisa. Jadi ada namanya 4 sehat 5 sempurna. Siapa yang bisa menjelaskan 4 sehat 5 sempurna? Yang tadi kata Dwi yang menjelaskan. Ibu Dwi, ayo. Apa? Siapa yang berani menjelaskan? Ada nasi, ada telur. Ya. Jadi dalam sehari itu, dengerin ya. Tolong duduk di tempat masing-masing. Siapa itu namanya? Ya, duduk. Nah, jadi di dalam sehari itu kali makan kita harus seimbang, seperti kita di dalam makanannya itu mengandung protein, karbohidrat, mineral gitu, supaya tubuh kita juga lebih kuat. Nah, oke. Kita sudah menyimpulkan. Selanjutnya Bapak akan memberikan bahan evaluasi. Nah, sebelum Bapak bagikan, Bapak akan menjelaskan petunjuk pengerjaannya dulu ya. Jadi, yang pertama itu kalian harus membaca setiap soal dengan teliti. Jadi kalian nggak boleh asal-asal membaca dan apalagi asal isi. Terus pilih satu jawaban yang benar untuk soal pilihan ganda. Nanti kalian selang ya untuk pilihan gandanya. Terus tulis jawaban yang tepat pada soal isian.
Yang keempat itu jawablah soal uraian dengan jelas menggunakan kalimat sendiri. Lalu yang terakhir itu kerjakan dengan jujur, gak boleh nyontek ya. Bapak akan bagikan satu-satu. Udah peduli. Nih, jadi sekarang kita akan mengerjakan post test terlebih dahulu. Ada satu soal lagi. Tapi sebelum kita mengerjakan post test, kita akan melihat video terlebih dahulu, oke? Oke, kita lihat video terlebih dahulu ya. Omen sama si Ben. Sekarang Bapak akan membagikan prosesnya ya. Setelah kita mengerjakan soal post test, apa yang kalian dapat saat materi tadi? Oke, kita dapat mengetahui bagaimana nutrisi bagian dari tubuh. Terus siapa lagi yang berani untuk memberikan pemahaman? Yang apa yang kalian pahami tadi? Apa? Karbohidrat. Oke. Jadi zat gizi itu ada beberapa. Yang pertama itu karbohidrat, mineral, protein, vitamin, dan serat. Nah, jadi kita sebelum pulang alangkah baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin baca doa? Ketua kelas memimpin doa. Dengerin ketua kelasnya memimpin doa. Ayo.